Assalamualaikum Pak Dimas, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Epi. Dengan Mohon saya lihat mengganggu senyumannya waktu. Bu Epi tuh senyumannya kayak ada Apa? masalah kayaknya ini. Ya untuk menutupi penderitaan hidup ya Pak ya, jadi ya harus tetap senyum. Iya Bu. Oke, kelihatannya ya. Iya, gimana Bu Epi? Ada yang bisa saya bantu nih? Ada apa nih Bu? Iya nih Pak, mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Ini Pak, Iya. saya mau ya terkait kegalauan saya ya dalam proses pembelajaran. Galau apa nih Bu? Gara-gara apa nih? Kenapa nih Bu nih? Siapa tahu ini saling mencerahkan nih kita. Iya ya Pak ya, jadi gini Pak, tujuan saya tuh gini Pak, saya tuh pengen apa ya, solusi gitu loh biar meningkatkan literasi membaca gitu loh di sekolah saya Pak. Tentang literasi meningkatkan ya Bu ya, literasinya ya Bu. Literasinya sebenarnya yang seperti apa ya Bu? Situasinya kayak gimana nih literasi yang pengen Ibu dapetin nih? Yang pengen Nah ya, kan literasi banyak modelnya ya Pak ya. Nah, kalau saya tuh dari dasar dulu ya, saya mulai dari dasar dulu gitu. Saya pengen meningkatkan kesadaran dulu, memunculkan kesadaran membacanya dulu aja lah gitu loh Pak, sederhana gitu. Jadi biar anak-anak itu mau membaca buku-buku di perpustakaan gitu loh, karena saya lihat daftar di perpustakaan itu sedikit banget, cuma sehari cuma 15 siswa gitu ya perpustakaan, udah gitu cuma numpang adem, kagak baca rumah gitu. Nah terus gitu. Yang membuat saya ini banget tuh ketika saya lihat laporan ANBK kayak itu tahun 2022. KKM untuk literasi membaca itu hanya 50% gitu loh. Jadi membacanya di sekolah saya itu kurang. Berbau digital gitu loh. Anak tuh males banget akses si digital. Padahal mereka ada gadgetnya. Tapi ya begitulah Pak. Makanya konsultasiin. Wah, ini Bu Epi tentang literasi ya Bu ya. Tadinya anak-anak itu nggak punya kesadaran kayak baca itu penting gitu ya. Terus Ibu lihat juga daftar perpustakaan sepi, ANBK literasinya pun 50%. Aduh Bu, lengkap itu ya. Kira-kira nih Bu, itu udah paket lengkap itu ya. Kira-kira gini Bu, kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi hal tersebut sehingga literasi anak-anak itu kayaknya bisa berkurang gitu ya, kurang minat Ibu gitu. Kalau saya analisis ya Pak ya, kalau saya tanya-tanya ke anak, beberapa anak juga, jadi mereka itu kurang suka gitu buku bacaan di perpustakaan, karena memang novelnya itu sedikit, terus yang kebanyakan kan buku bosan Pak, banyak baca buku pelajaran, novel dulu gitu. Terus kalau saya iniin ke literasi digital, kan bisa tuh ya Pak ya, membacanya kan bukan hanya dari membaca buku doang, bisa aja gitu. Cuma anak-anaknya oke. Gitulah. Oh, jadi Ibu mau meningkatkan literasi digital itu Ibu ya, gara-gara tuh apa namanya, buku-buku di perpustakaan tuh kayaknya kurang variatif ya Bu, kurang variasinya ya. Kurang bervariasi. Gitu ya. Saya pengen menunjukkan ide deh gitu loh, pengen membuat program gitu loh, program buat meningkatkan literasi di sekolah. Benar. Menurut Ibu nih, hal itu bisa terwujud nggak sih Bu? Ibu mau gimana gitu terwujudkannya ya? Bisa banget itu Pak, seharusnya bisa terwujud.
Nah, asal anak-anaknya itu punya kesadaran untuk berliterasi. Nah, untuk memunculkan kesadarannya sendiri, pasti kita juga harus menggugah gitu semangat motivasi belajar mereka. Kita tanyakan lagi ke anak-anak, kamu mau sekolah tuh tujuannya apa sih nak? Gitu dong, kita harus datang literasi membaca kita. Agar apa? Agar kamu semua tidak terkena kabar hoax. Nah, kalau kamu gak mau terima kabar hoax itu, ya kamu harus meningkatkan baca kamu. Kalau misalnya nggak bisa baca buku ini, ya udah secara digital aja. Apalagi kamu kan punya HP yang bisa kamu akses, gitu Pak. Oke. Berarti Ibu tadi ya pengen buat kayak literasi digital ya Bu, kayak gitu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira nih, posisi Ibu di pencapaiannya ada di nomor berapa gitu, di range nomor berapa nih kira-kira nih, kalau misalnya Ibu saat ini sampai nanti Ibu akan membuat literasi digital tersebut ya. Jadi antara range berapa nih sekarang, terus nanti ketika udah literasi digital, range-nya kira-kira mau di berapa banyak gitu Bu? Sebenarnya kalau saya tanyakan lagi pada diri saya, kayaknya masih di posisi 6 gitu. 6 namun tingkatkan ke 10 gitu. Kenapa 6? Karena anak-anak itu juga memang pengadaan fasilitas di sekolahnya juga ya kurang mendukung gitu Pak untuk anak-anak itu berliterasi digital. Makanya saya berusaha untuk buat program berliterasi digital agar anak-anak itu gemar membaca dan meningkatkan intelektualitas membacanya. Itu. Menurut Ibu nih, tadi untuk meningkatkan literasi digital itu kan perlu kekuatan ya Bu. Kayaknya Ibu punya skill apa nih supaya tujuan tersebut tercapai nih. Modalnya apa nih Bu Epi nih kira-kira? Nah, saya tuh perlu menggiatkan untuk anak-anak tuh punya kekuatan intelektual digital Pak. Jadi anak tuh nggak hanya konser hanya untuk chat aja begitu doang, tapi mereka juga harus memanfaatkan intelektual digitalnya itu untuk menunjang pembelajarannya dia. Jadi HP itu jangan dipandang negatif gitu, tapi juga ada positifnya juga, yaitu tadi dengan memanfaatkan HP-nya itu untuk berliterasi digital itu Pak. Itu maksud saya. Oke, berarti ada kekuatan di anak-anak Ibu tuh boleh dibawa handphone ya Bu ya? Boleh. Oke, ada bawa handphone ya Bu? Boleh ya? Oke. Oh iya. Oke. Oke Bu, Bu Epi kira-kira nih, kan anak-anak udah banyak rata-rata kan udah bawa banyak handphone ya semuanya ya. Nah, ada nggak sih Bu hambatan yang Ibu temui gitu Bu, yang menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut? Ada pasti Pak, pasti ada. Apa ada ini ya hambatannya. Yang pertama, anak itu dia punya HP, tapi dia nggak mau membuka aplikasi berliterasi. Kayak misalnya contohnya, kan ada kayak novel-novel berbasis digital gitu loh Pak, buku-buku berbasis digital yang, tapi mereka nggak mau download. Yang kedua, itu ada beberapa siswa itu yang memang nggak punya ponsel Pak, jadi punya mamahnya. Gitu. Pak, alasannya kuota. Bu, kuota kami apa Bu? Kuota. Iya. Ya sebenarnya mah nggak butuh banyak kuota, cuma memang anaknya alasannya kuotanya Bu. Iya. Oke Bu, menurut Ibu nih kira-kira solusinya apa nih untuk supaya hambatan itu tidak menghalangi Ibu lagi nih? Ada nggak Bu Ibu solusinya? Ada Pak. Pikirkannya gini Pak, saya mikirnya gini, kalau ada anak yang dia punya download, ya kita kan pasti akan memberikan pengarahan lagi. Nah, ya kan kita minta sama wali kelasnya untuk mendampingi anaknya ketika berliterasi gitu, biar anak itu kontrol.
Yang kedua, kalau misalnya mereka nggak punya ponsel, ya udah bisa kan nggak harus nggak harus ponsel gitu, nggak harus baca buku secara langsung, tapi mereka juga bisa menceritakan pengalaman pribadinya mereka di depan kelas. Itu Pak, itu solusi saya kalau untuk mengatasi anak yang nggak punya ponsel ya. Gitu. Itu kan kalau nggak punya ponsel harus mau minta hak minjem ke temennya juga punya satu gitu loh. Ya udah ambil alternatif lain yang mereka berliterasi menceritakan pengalaman mereka aja gitu. Oke. Iya. Jika yang kuota nih Pak ya, itu nanti saya akan bicara ke pimpinan kepala sekolah gitu untuk mengadakan program gitu yang kecepatan gitu 100 Mbps lah untuk jam agar anak bisa mengakses wifi di sekolah. Jadi nggak ada tuh alasan mereka nggak ada kuota, nggak ada kuota. Oke. Wah Bu, benar. Oke. Benar. Jadi rencana Ibu tadi yang saya catat itu pertama orang tuanya yang punya handphone, orang tuanya bisa sama. Terus yang kedua, bagi yang tidak punya handphone, itu bisa menceritakan apa yang dia baca, gitu ya Bu. Terus yang ketiga itu Ibu mau mencabangkan internet dan menambah kecepatan bandwidth-nya supaya anak-anak itu nggak ada alasan kuota. Wah bagus banget. Nah kira-kira nih Bu, rencananya Ibu bagus banget itu. Kira-kira nih rencananya Ibu nih untuk awalnya harus gimana nih Bu? Ibu rencananya nih untuk mewujudkan hal tersebut nih. Nah, pertama-tama saya kan nanti bikin program dulu Pak, ya kan soalnya mencanangkan literasi digital semua anak itu bisa melaksanakan itu, saya harus membuat program realnya dulu gitu. Program dari rencana saya itu rencana aksinya itu. Dan nanti saya minta persetujuan ke kepala sekolah. Nah ini kan pengadaan infrastruktur kan, pengadaan wifi di sekolah. Sebenarnya sekolah juga udah wifi, cuma memang kecepatannya itu nggak secepat gitu, hanya bisa diakses di lantai 1, lantai 2 aja, 3, 4 belum. Makanya nanti saya mau dulu ke kepala sekolah, bisa nggak Bu kita ngadain wifi yang oleh siswa dan bisa diakses sampai ke lantai 4 gitu. Jadi anak-anak tuh nggak ada alasan buat bisa literasi digital karena nggak ada kuota gitu. Ya nggak bawa HP juga bisa. Mereka bisa berliterasi dengan ini di depan gitu. Nah saya jadi bikin program untuk tim juga untuk membantu saya Pak, kan saya nggak bisa jalan sendiri Pak. Sendirian Pak. Jadi memang ada yang inilah gitu dalam membentuk tim. Oke, bagus banget nih rencana Ibu nih, matang banget kayaknya bikin program literasi digital, komunikasi dengan Kepsek, ada juga membentuk tim ya Bu ya. Oke, setelah itu Bu, rencana Ibu buat kan ada tuh kriteria apa sih Bu yang bikin Ibu itu dikatakan berhasil? Ada nggak kriterianya nih kira-kira? Ya program saya bisa dinyatakan berhasil kalau anak-anak itu ketika KKM itu bisa mencapai ya KKM dengan nilai 75. Kemarin kan 50 Pak ke bawah. Berarti kriteria keberhasilannya kalau naik dong gitu, berarti program saya berhasil gitu. Berliterasi. Oke, berarti kriterianya itu nanti akan menaikkan KKM literasi digital itu ya Bu ya. Literasi itu menjadi yang tadi 50 jadi 70%. Bu, rencana Ibu keren banget nih. Kira-kira nih Bu Epi nih untuk rencana melaksanakan tersebut mau mulai kapan Ibu? Ada kapan nih rencana Ibu mau mulai nih? Nah, kalau untuk memulai dari literasi digitalnya sih saya pengen mulai hari Rabu Pak, karena memang hari Rabu itu memang hari berliterasi. Nah, tapi saya mau fokuskan di literasi digitalnya. Kira-kira Bu untuk literasi digitalnya kapan ya Ibu
memulai program kan literasi digital tersebut butuh waktunya kapan? Iya, waktunya kan nanti hari Rabu tuh Pak. Hari Rabu, setiap hari Rabu dilakukan setiap hari, pokoknya setiap minggu itu dilaksanakan setiap hari Rabu. Dan saya lihat nanti progresnya itu ketika sebulan sekali. Nanti kan akan saya minta untuk membuat aksi. Dia membuat aksi nyata dari literasi yang sudah mereka lakukan. Mereka bisa aja membuat apapun gitu loh. Kalau misalnya mereka produk bagus, nah berarti itu berhasil. Ya, sifat target saya. Oke, berarti progresnya Ibu ada 1 bulan sekali untuk literasi digital dan akan dilakukan literasi terjadwal di Rabu. Wah, keren banget nih ternyata nih. Bu Epi yang tadinya dengan keadaan perpustakaan yang mungkin kurang variatif, lebih adanya literasi digital bisa bikin bacaan anak-anak lebih bervariasi ya Bu. Luar biasa banget ini buat Bu Epi. Dan terus kira-kira Bu Epi ada nggak ya dukungan yang Ibu butuhkan, dukungannya seperti apa dan siapa Bu? Apa yang Ibu butuhkan dukungannya? Pak, dukungan dari warga SMA 20 Pak. Kan sekolah saya di SMA 20 Jakarta. Saya harus dapat dukungan dari semua pihak, dari pimpinan kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari para wali kelasnya, koordinator sekolahnya juga gitu, dan semua anak-anak. Kalau misalnya anak-anak mau bawa susah Pak, saya terlaksana program gitu. Jadi memang dari semua. Oke. Wah. Oke, luar biasa sekali buat Bu Epi. Bu Epi udah mau bikin literasi digital, ada rencana 1 bulan ke depan untuk melaksanakan ya progresnya seperti apa ya Bu. Oke, terakhir nih Bu nih. Bu Epi, setelah kita berbincang-bincang seperti ini nih, Ibu mau mencanangkan dengan adanya literasi digital ya Bu. Apa ya sih Bu yang bisa Ibu dapatkan, kayak misalnya apa sih Bu kesimpulannya Bu kalau kita itu udah ngobrol panjang nih hari ini nih, sore ini nih. Iya, ini Pak dari pembicaraan kita, ngobrol santai kita nih ya, dari permasalahan saya, jadi saya itu begini, dapat pencerahan dan menguatkan masalah saya untuk meningkatkan kesadaran berliterasi, terutama dalam literasi digitalnya gitu loh. Jadi saya pencerahan dari Bapak Dimas terkait meminta dukungan dari berbagai pihak juga, terus nanti programnya itu jelas gitu untuk dilaksanakan, terus juga konsistensi dalam pelaksanaannya juga itu dilakukan. Jadi saya selama pembicaraan ini jadi terbayang gitu loh, nanti aksi nyata saya ketika melaksanakan ini itu tergambar jelas gitu loh Pak, step by stepnya itu dari Pak Dimas Pak. Terima kasih banyak ya Pak Dimas ya. Tadinya saya nggak kepikir. Ya udah saya asal jalan aja Bro. Oh iya, ada dukungan juga gitu dari orang-orang. Jadi saya pikirkan itu gitu. Selama ini saya mikirnya, ayo udahlah asal jalan aja. Tahu juga anak-anak pada punya HP, walaupun nggak punya gitu aja, ya udah asal gerak aja gitu. Ngomong sama Bapak, iya ya dukungan dari pimpinan juga. Jadi saya langsung pikir, oh iya ya, ketika juga harus dapat dukungan dari kepala sekolah gitu, dapat dukungan dari Kang Sejawat juga, itu juga penting terlaksananya program-program saya. Ya Pak ya. Iya Bu. Alhamdulillah kalau sama-sama Bu. Alhamdulillah kalau bisa berinspirasi. Semoga rencana yang Ibu susun terus Ibu rencanakan ya Bu ya, bisa berjalan dengan baik, diberikan kelancaran dan kemudahan Bu. Insya Allah Bu. Nanti insya Allah saya akan sowan ke Ibu untuk melihat progresnya. Iya dong Pak, nanti pokoknya nanti saya ngomong lagi juga, nanti saya hubungin juga ke Bapak terkait progres saya selama di 1 bulan itu gimana tuh. Siapa tahu kan Pak, ketika saya melaksanakan itu
ada dampak positif gitu ya, yang bisa meningkatkan literasi membaca di sekolah saya, nanti saya bisa sharing gitu ke teman-teman gitu kan Pak. Terima kasih Oke. banyak loh Pak Dimas. Oke. Sudah membantu saya. Sama-sama Bu Epi. Ya, sama-sama Bu Epi. Bapak nih. Wah, nggak apa-apa Bu Epi. Sama-sama. Ibu juga semangat ya. Buatkan Ya. rencana itu jadi konsisten ya Bu Epi. Oke Bu Epi. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf. Sama-sama Bu Epi. Atas waktunya Pak. Sama-sama. Mari Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.